Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semua hingga kita dapat melanjutkan kembali pembahasan kita di ilmu faraid. Kemudian salawat serta salam pada baginda yang mulia, Nabi kita tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga-keluarganya dan sahabat-sahabatnya, serta orang-orang yang selalu istiqamah mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Azza wa Jalla. Kita sudah selesai dari pembahasan tentang at-tauhid atau intisar. Kita sudah selesai membahas tentang terjadinya intisar pada satu kelompok ahli waris. Artinya jumlah mereka tidak berbagi dengan apa yang mereka dapatkan. Kemudian kita sudah membahas serta memberikan contoh 2 kelompok dari ahli waris, 3 kelompok dari ahli waris, dan 4 kelompok dari ahli waris. Insyaallah pada pembahasan selanjutnya, masih dalam pembahasan yang sama, hanya saja kita akan menjawab beberapa kasus permasalahan yang terkait tentang masalah al-intisar. Yang pertama adalah halikun an zaujatin wa salasat abna. Ada orang meninggal, yaitu meninggalkan istri dan 3 anak lelaki. Pertama adalah ada orang meninggalkan istri dan 3 anak lelaki. Ibn. Ada istri, anak lelaki. Di sini istri mendapatkan 4/8. Kemudian anak lelaki mendapatkan sisa. Istri 1/8 karena yang meninggal memiliki far'ul waris, memiliki anak. Maka di sini asal masalahnya adalah 8. Langsung angka ini menjadi asal masalah. Kemudian kita bagi dengan mereka. 8 dibagi 8, 1. Mereka mendapatkan sisa. Ini 8 sudah diambil 1, 3 sisa hidup. Mereka bertiga berserikat dalam angka 7 ini. Kalau kita bagi langsung aja 7 bagi 3 langsung, maka mereka akan mendapatkan 2,3 lebih. Artinya terjadi pecahan. Ada angka di belakang koma. Sedangkan dalam ilmu faraid tidak ada seperti itu. Tidak ada angka yang terpecah. Harus kita berikan angka yang bulat. Maka di sini terjadi inkisar dalam satu kelompok ahli waris, yaitu anak. Kalau kita melihat dapat mereka dengan jumlah mereka, ini jumlah mereka dan ini dapat mereka, ini adalah tabayun. Maka ketika tabayun, kalau dia tabayun, maka jumlah mereka itulah yang dijadikan sebagai matlab. Mereka bertiga, tinggal dikalikan 3. 3 kali 8 sama dengan 24. Sekarang tinggal dikali saja. 1 kali 3, 3. Sama dengan 24 bagi 8, hasilnya 3. Ini untuk mempermudah. 7 kali 3, 21. Mereka jumlahnya berapa? 3 orang. 21 dibagi 3, 1 orang sama-sama tuh 7. Atau 24 setelah diambil 3, sisanya 21. Tinggal dibagi 3. Nah itu dia, terjadi inkisar pada satu kelompok ahli waris. Kemudian contoh yang kedua adalah ada orang meninggalkan suami, saudari kandung, dan saudari seibu. 3 orang saudari seibu. Ada orang meninggalkan zauj, itu suami. Kemudian meninggalkan 2 syaqiqatain, 2 saudari kandung. Sini syaqiqah. Kemudian 3 orang saudara seibu. Asli
meninggalkan suami, saudari kandung, saudari seibu. Suami di sini mendapatkan setengah. 1/2. Karena tidak ada faruruan. Kemudian saudari kandung mendapatkan 2/3. Kemudian saudari atau saudara seibu, karena mereka lebih dari satu, mereka mendapatkan 1/3. Tinggal dilihat sekarang. Kita punya angka 3 dengan 3. Sama atur, ambil salah satu. Kita punya angka 3 dengan 2. Sabar ya, tinggal dikalikan. 3 kali 2 sama dengan 6. 6 dibagi 2 sama dengan 3. 6 dibagi 3 sama dengan 2. Kali 2 sama dengan 4. Kemudian 6 dibagi 3 sama dengan 2. Kita lihat. 2, 4, 6. Tambah 3 menjadi 9. Bagaimana dalam pembahasan awal kemarin, yaitu awal ke-9. Ternyata setelah dijumlahkan, terjadi zaidah. Ada tambahan lebih dari angka yang di bawah dengan asal masalah. Sekarang kita lihat, terbagi apa tidak? Suami sendirian 3 ya sudah. Dia mendapatkan 3. Kemudian ini ada 2 saudari kandung. Dapatnya 4. Bisa terbagi atau tidak? Bisa. Ya sama-sama 2. Itu 4, berarti sama-sama 2. Yang masalahnya yang terakhir ini. Yang saudari seibu. Dapatnya 2, mereka jumlahnya ada 3 orang. Berarti di sini terjadi ingkisar. Yaitu tidak terbagi jumlah mereka dengan apa? Jumlah mereka dengan apa yang mereka dapatkan. Karena terjadi maka dilihat dari 2 sisi. Tawafuk apa tabayun? Ini terjadi tabayun. Berarti ambil jumlah mereka menjadi masahnya. Kita gunakan untuk mengalihkan asal masalah. Sekarang kali ini bukan kali 6, tapi kali 9 setelah terjadi aun. Berarti 3 kali 9 sama dengan 27. Kali 3 kali 3. 9. 4 kali 3. 12. Karena mereka berdua sama-sama 6. Kemudian 2 kali 3 sama dengan 6. Mereka berapa ini? 1, 2, 3. 6. Berarti sama-sama 2. Nah, ini dia kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti ini 9 tambah 12 sama dengan 21 ditambah 6 sama dengan 27. Nah, ini terjadi ingkisar dalam satu kelompok ahli waris. Kemudian yang berikutnya adalah jika terjadi ingkisar di dalam lebih dari satu kelompok ahli waris, jadi 2 atau 3 atau 4. Seperti misalnya ada orang meninggalkan 3 cucu perempuan dari anak lelaki, bintul ibn, dan meninggalkan 2 saudari kandung serta nenek. Gimana pembagiannya? Ada orang meninggalkan 3 bintul ibn, bint al-ibn, cucu dari anak lelaki. Nah, kemudian dia meninggalkan 2 nenek, jaddah. Kemudian meninggalkan ukhtun syaqiqah. Saudari kandung. Ini cucu perempuan dari anak lelaki. Ini nenek. Ini saudari kandung perempuan. Di sini bintul ibn, karena tidak ada yang lebih dari dia mendapatkan 2/3. Jaddah di sini tidak ada penghalangnya dari ibu, di sini mereka mendapatkan 1/6. Karena ada bintul ibn dengan ukhtun syaqiqah, maka dia mengambil posisi saudaranya. Artinya dia mendapatkan sisa. Di sini kita punya angka 6 dan angka 3. Berarti di sini adalah tadakhul. Ambil angka yang lebih besar. Karena angka yang lebih besar bisa dibagi oleh angka yang lebih kecil. 6 bagi 3 bisa, maka pakai 6. Yang sekarang dibagi 6 bagi 3, 2. Kali 2, 4. 6 bagi 6, 1. Sisa berapa? 1. Lihat sekarang. Ini 4 dapatnya jumlah mereka 3.
Ini satu, jumlah mereka 2. Ini juga satu, jumlah mereka 2. Maka di sini hubungan antara dapat dengan jumlah mereka hubungannya adalah tabayun. Kalau tabayun maka pakai angka mereka. Yang pertama, kita punya angka 3 karena jumlahnya 3 orang. Yang kedua, kita punya angka 2 karena 2 orang. Yang ketiga juga, yaitu kita punya angka 2 itu 2 orang. 2 dengan 2, tamasul, ambil salah satunya. 2 dengan 3, tabayun. Tinggal dikalikan 2 kali 3 sama dengan 6. Tinggal 6 kali 6. 6 kali 6 sama dengan 36. Nah, jika dikalikan 4 kali 6 sama dengan 24. Ini berapa orang nih? 1, 2, 3. 24 bagi 3 sama-sama 8. Kemudian 1 kali 6 sama dengan 6. Berapa orang? 1, 2. Berarti sama-sama 3. Begitu juga yang ini. 1 kali 6 sama dengan 6. Jumlah mereka berdua sama-sama 3. Nah, 6 ditambah 6 dengan 12 ditambah 24, yaitu 12 tambah 24 sama dengan 36. Nah, ini terjadi inkisar dalam 3 kelompok ahli waris. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian contoh yang berikutnya yaitu terjadi inkisar ketika orang meninggal, dia meninggalkan zaujatain. Beri contoh yang 1, 2, 3, 4. Contoh yang keempat. Ada orang meninggalkan 2 istri, salat banat, meninggalkan 3 anak perempuan, kemudian salat sajaddat, 3 juga nenek, wasyaqiqah, dan meninggalkan 1 orang saudara kandung. Hapus. Yang pertama, dia meninggalkan 2 orang istri. Zaujah. Kemudian dia meninggalkan salas banat, yaitu 3 anak perempuan, 3 bint, anak perempuan. Kemudian meninggalkan salas sajaddat, yaitu 3 nenek. 3 nenek ini, yaitu ummul ibunya ibu, wa ummul ab, ibunya bapak, wa ummu abil ab, yaitu neneknya ibu. Neneknya bapak dari jalujat bapak. Kemudian yang berikutnya adalah syaqiq, yaitu saudara kandung. Yang pertama adalah istri, yang kedua adalah anak perempuan, kemudian nenek, kemudian saudara kandung. Kita lihat dimanakah yang terjadi inkisar. Di sini zaujah mendapatkan 1/8. Kenapa dia 1/8? Karena ada farul waris, ada bin di sini. Si mayit memiliki bin. Kemudian bin mendapatkan berapa? Dia tidak punya saudara lebih dari 1, dia mendapatkan 2/3. Kemudian jaddah, penghalang mereka tidak ada, artinya ibu tidak ada, mereka mendapatkan 1/6. Ini mendapatkan sisa karena dia lelaki yang paling dekat, yang paling utama di dalam kasus ini. Sekarang kita lihat 3 dengan 6. Terjadi tadahul. Maka ambil yang lebih besar. 3 dengan 8. Terjadi tabayun. Tinggal dikalikan 3 kali 8. Kemudian ini sisa sama-sama bisa dibagi 2. Yaitu 8 bagi 2, 4. 6 bagi 2, 3. Tinggal dikalikan 3 kali 8 atau 4 kali 6. Mana jumlahnya adalah 24. Tinggal dibagi sekarang. 24 bagi 8. 3. 24 bagi 3. 8. Kali 2. 16. 24 bagi 6. Sama dengan 4. Sisa 1. Nah, kita lihat. Yang pertama ini 3 dapatnya, sedangkan mereka jumlahnya 2. Terjadi inkisar, tidak bisa terbagi. Ini mereka 16, dapatnya 16, mereka bertiga. Terjadi juga inkisar, tidak bisa terbagi. Kemudian ini 4, jumlah mereka 3. Sama juga. Terjadi inkisar, tidak bisa terbagi. Ini 1 dan dia 1 orang, ini bisa terbagi. Berarti ada 3. Hubungan antara bagian dengan setiap mereka, yaitu tabayun. Berarti kita punya angka 2,
pakai jumlah mereka. Kita punya angka 3 pakai jumlah mereka. Kita punya angka 3 yang nenek itu pakai jumlah mereka. Berarti kita punya angka 3 nenek, 3 anak perempuan, 2 istri. 3 dengan 3 tabayun. Ambil salah satu. 3 dengan 2, 3 dengan 3 tamasul. Ambil salah satunya. 3 dengan 2 tabayun. Tinggal dikalikan. 3 kali 2 sama dengan 6. Berarti yaitu 6 kali 24. Kita lihat. Berapa 6 kali 24? 24 kali 6. 6 kali 4, 24. 4, simpan 2. 6 kali 2, 12. Tambah 2, menjadi 144. Nah, dikalikan. 3 kali 6, 18. Karena mereka berdua, langsung sama-sama 9. Kemudian 16 kali 6. 6 kali 10, 60. 6 kali 6, 36. Menjadi 96. Nah, berapa mereka? Bertiga. Berarti 96 bagi 3, sama-sama 32. Nah. Kemudian yang nenek. 4 kali 6. 4 kali 6 sama dengan 24. Nah, berapa mereka? 1, 2, 3. Itu 24. Dibagi 3, berarti sama-sama 8. Yang terakhir 1 kali 6. Ya. Nah, ini dia bagian masing-masing dari mereka ketika terjadi inkisar di dalam ahli waris. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini dia beberapa contoh yang sudah saya contohkan, yaitu satu contoh terjadi inkisar pada satu kelompok ahli waris, kemudian terjadi inkisar pada 3 kelompok ahli waris. Itu saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan dipahami, bisa latihan sendiri, bisa buat permasalahan-permasalahan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan untuk kita memahami ilmu yang satu ini, ilmu faraid. Ini itu saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua. Saya cukupkan. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.